Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang kita semua mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di dalam fikih ibadah kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Kita sampai di dalam pembagian najis dari segi cara menghilangkan najis-najis tersebut. Pembagian najis dari segi cara pembersihannya dan menghilangkannya yaitu ada 3. Seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, kitab Ghayatul Munah, yaitu yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah cara mensucikannya yaitu adalah tathuru bil ma' la bi ghairihi kasairin najasat. Najis mughalladhah ini disucikan dengan air, tidak dengan selain air. Beda dengan najis-najis yang lain. Dan memang rata-rata salah satu dan semua najis daripada apa yang mengenai badan, baju, dan lain sebagainya itu mensucikannya itu rata-rata itu dengan cara menggunakan air, mensucikannya dengan air. Tapi juga ada alat untuk mensucikan dengan yang lain seperti ad-dibagh, seperti pensamaan, yaitu kulit bangkai. Walakin bisab'i ghasalat, akan tetapi mensucikan najis mughalladhah ini dengan cara sab'i ghasalat, dengan cara 7 basuhan, 7 siraman, atau dengan cara menggerakkannya, mengocok-ngocok sesuatu yang terkena najis tersebut 7 kali. Yang terpenting itu terkena sampai 7 kali, baik dengan siramannya 7 kali atau dengan membersihkannya. Misalkan najis mughalladhah itu ada di dalam botol, kemudian kita masukkan air ke dalam botol, kemudian kita kocok-kocok, kemudian kita keluarkan, seperti itu sampai 7 kali. Wa hadhihi sab'u ba'da izalati ainiha, akan tetapi hitungan 7 kali di dalam membersihkan najis mughalladhah ini dihitung setelah menghilangkan ainun najasah, setelah menghilangkan wujud daripada najis. Ainun najasah, wujud daripada najis. Wadzalika bihattiha wa qursiha wa ghusliha bil ma', yaitu dengan cara menghilangkan wujud najis tersebut itu dengan cara dikosok, dengan cara disikat, dengan cara dikucek, dengan cara dibasuh berkali-kali sampai memang najisnya atau sampai wujud najisnya itu, ainnya itu sampai hilang. Tak cuma cukup ainnya saja, tapi sifat-sifatnya itu juga harus hilang. Sifat-sifat najis yaitu sifat baunya atau rasanya atau warnanya itu juga harus hilang. Naam, la yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Ya, tidak berbahaya ketika tersisa warnanya saja atau tersisa baunya saja, asura zawaluhu, yang sulit dihilangkan. Ya, karena sulit dihilangkan itu tidak apa-apa selama itu tersisa baunya saja atau tersisa warnanya saja, warna najis tersebut. Wala tuhsabu tilkal ghusalatul lati yuzalu bihal jirmu minas sab'i ghusalat, bal tuhsabu sab'u ba'da zawalil ain. Ya, 7 kali basuhan itu tadi itu enggak termasuk hitungan ketika masih ada najis. Jadi kalau masih ada najis, meskipun kita berkali-kali membersihkannya, membasuhnya, mengkuceknya, menyiram air di atas najis tersebut berkali-kali sampai mungkin 25 kali, maka itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena wujud najisnya, ain najisnya itu masih ada. Baru setelah ain najasahnya hilang, setelah wujud najisnya itu hilang, barulah dihitung 1 kali
basuhan. Terus 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Ma'akauni ihdahunna biturab. Nah, ini bedanya membersihkan najis mughalladhah. Harus di salah satu daripada basuhan yang 7 kali itu, salah satunya harus digabung dengan turab, dengan tanah. Yuji'u fit tayamum, yang mana tanah ini yang sah digunakan untuk tayamum. Hanya saja tanah yang di bab ini lebih ringan, yaitu cukuplah orang itu menggunakan tanah liat atau tanah yang basah. Bikhilafihi huna, tapi nggak bisa kalau menggunakan tanah yang basah ketika digunakan untuk tayamum, seperti itu. Wala yaqumu ghairu turabi maqamahu, dan selain tanah itu tidak bisa menempati posisinya. Wal afdal fit tatrib mazzut turabi bil ma' qabla wad'ihi, dan yang afdal di dalam mencampur air dengan tanah itu, yaitu ketika menyampurkan tanah dengan air qabla wad'ihi ala mahallin najasah, sebelum diletakkan di tempat yang di situ ada najisnya atau bekas najisnya. Jadi afdolnya misalkan kita ambil gayung, kemudian kita campur gayung tersebut di dalamnya air sama tanah. Itu yang afdol, digabung. Bukan dengan cara najisnya ada di suatu tempat kemudian kita taruh tanah di atasnya. Bukan, tapi kita campur antara air dan tanah. Wa yajuzu wa'u turab termasuk bulma, tapi juga boleh sebenarnya. Cuma yang afdal itu tadi, boleh meletakkan tanah di tempat yang ada najis, kemudian kita siramkan air, boleh. Atau sebaliknya, kita siram air sampai 7 kali, terakhir kita letakkan tanah. Tapi kan masih kotor, seperti itu. Wa ja'alut turabi fil ula haitsu la jurma wala waswalin najasa afdal, dan menjadikan tanah itu di basuhan yang pertama ketika nggak ada wujud najasahnya, ketika nggak ada sifat najasah, itu yang afdol. Dan yang afdol juga itu ketika kita menaruh atau mencampurkan tanah itu bukan di akhir basuhan, bukan. Wal aula ja'luhu fil ula, dan yang paling afdol ketika kita menjadikan atau mencampurkan tanah dengan air itu di basuhan yang pertama, itu yang paling afdol. Li'annahu hina idzin la yahtaju ila tadribi ma tusibuhul ghasala allati fiha turab. Karena ketika itu, karena kita setelah menjadikan campuran tanah dan air itu di basuhan yang pertama, la yahtaju, kita tidak membutuhkan lagi mencampur air atau mencampur air dan tanah itu ma tusibuhul ghasala allati fiha turab, mencampur air tasmatusi bulu ghusala kepada sesuatu yang terkena bekas najis mughalladhah itu tadi. Air bekas najis mughalladhah, kan misalkan najis mughalladhahnya itu ada di tanah, ya, ada di tanah atau di plesteran atau di aspal. Kemudian kita letakkan tanah dan air di basuhan yang pertama, sudah hilang sifat najasa, sudah hilang wujud najasa, kita siramkan kepada aspal tersebut atau lantai yang terkena najis mughalladhah. Maka setelah itu cukup tinggal basuh dengan air. Tapi ketika kita menjadikan menjadikan basuhan air dan tanah yang dicampur itu di akhir, maka yang di akhir yaitu yang ketujuh, maka nanti bekas airnya, campuran air dan tanahnya itu nanti akan sisanya itu akan melebar, dan di situ nanti perlu perlu disuci, seakan-akan seperti perlu disucikan lagi, dikasih tanah lagi, seperti itu. Karena kan dia ditaruh di akhir. Ya, karena itu ditaruh di akhir, maka yang paling aman, yang paling afdal ketika kita memang menjadikannya di awal atau bukan di akhir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, tahuru ina'i ahadikum, cara mensucikan wadah kalian yang dijilat oleh anjing, yaitu dengan cara membasuhnya 7 kali,
yang mana salah satunya itu harus dicampur dengan tanah, harus ada tanahnya, baik dicampur dengan air atau tidak dicampur dengan air. Yang kedua daripada najis yaitu adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang paling ringan, yang mana cara mensucikannya adalah tathuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati, yaitu dengan cara memercikkan air-air di atas najis mukhaffafah, yaitu najis kencingnya anak kecil yang laki-laki yang tidak sampai lebih daripada 2 tahun dan tidak makan atau mengkonsumsi kecuali susu. Wadzalika bi an ya'ummal mahal, dengan cara apa? Menciprati airnya itu harus merata ke semua tempat yang terkena najis. Meskipun nggak harus kita siram, cuma diciprat-ciprati saja. Yang penting harus menyeluruh dan merata. Wala budda ma'arrasyi min izalati ainiha, dan tetap meskipun ini cara mensucikannya dengan cara diciprati dengan air, kita harus memerhatikan ain najasah, wujud najasahnya itu harus benar-benar hilang dahulu qabla nadhi, sebelum dipercikkan. Bagaimana kita memastikan ini wujud najasahnya sudah hilang? Kan ini kencingnya bayi, yaitu bi an yujaffifahu, dengan cara misalkan sudah kering kencingnya, sudah kering, au yasirhu asran qawiyan, atau kain atau baju yang kena najis daripada kencingnya bayi laki-laki tersebut itu diperes dengan peresan yang kuat sehingga tidak tersisa rutubah, tidak tersisa basah, yang mana kebasahan tersebut bisa tanfasil, bisa terlepas dari dari kain tersebut, sehingga misalkan kita peres saking kuatnya sehingga ketika kita menyentuh celana atau kain atau baju yang terkena kencingnya bayi tadi itu nggak terasa basah, sampai pindah ke anggota tubuh kita yang menyentuh daripada kencingnya kencingnya anak laki-laki tersebut. Jadi memang harus benar-benar kering dan nggak sampai basahnya itu masih menetes air kencing, atau masih bisa seandainya ditempelkan kain yang lain ini itu basah juga. Bukan seperti ini. Wala budda min zawalil awsaf min ta'min wa launin wa rihin walau birrasyil madhkur, dan kita wajib dan harus menghilangkan sifat-sifat najis tadi, ya, baunya, rasanya, warnanya itu juga harus hilang meskipun dengan cara menciprat-cipratkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut. Wasarhal Allamah Ibnu Hajar bil iktifa bir rasyi wa in baqiya ta'am. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengemukakan bahwasanya cukup dengan cara memercikkan itu dan menyeluruh ke tempat yang terkena najis itu cukup meskipun tersisa rasa daripada najis mukhaffafah. Baik, dalilnya apa? Dalilnya yaitu dalil suatu kisah, ada seorang perempuan Ummu Qais, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putranya yang memang tidak makan selain susu. Maka dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayi tersebut. Tiba-tiba ketika dipangku, anak tersebut kencing, dan Rasulullah setelah kering, setelah air sudah nggak basah lagi, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk ambil air dan beliau hanya memercikkannya saja, tidak menyiramnya atau tidak mencucinya. Yang ketiga, yang terakhir daripada najis yaitu adalah najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Dan najis yang mutawassithah ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah sama najis hukmiyah. Najis mutawassithah terbagi menjadi dua, yaitu adalah najis ainiyah sama najis hukmiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis ainiyah adalah najis yang mana yang memiliki jirmun, yang memiliki ain, wujud najis, dan memiliki sifat-sifat najis, kelihatan, ketara. Dan najis hukmiyah itu adalah suatu najis tapi tidak bisa terlihat sifat-sifat najisnya, tidak tidak diketahui warnanya, tidak diketahui baunya, dan tidak memiliki rasa. Nah, ini najis hukmiyah. Dia najis tapi secara hukum saja, tapi wujud najisnya nggak kelihatan, nggak ketahuan, tapi sifat-sifatnya itu ada.
Nah, cara membersihkan najis yang ainiyah, yaitu najis yang memiliki ain najasa atau wujud najasa dan sifat-sifat najis, caranya yaitu adalah apa? Caranya adalah fa in kana laha jirmun fala budda min izalatihi thumma izalatu sifatnya. Kalaupun masih ada ain najasah, wujud najisnya, maka najisnya harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu. Habis itu kalau wujudnya sudah hilang, maka sifat-sifat najisnya harus dihilangkan. Nggak sampai tersisa bau, nggak sampai tersisa warna, nggak sampai tersisa rasa. Oleh karena itu di sini disebutkan fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka wajib menghilangkan sifat-sifat najis dari baunya, rasanya, dan warnanya. Baik, walhasilu, dan kesimpulannya annahu in kana laha sifatun, kalau najis tempat atau pakaian yang terkena najis itu memiliki sifat, maka fala budda min mu'alajati zawali awsafha. Maka wajib bagi kita untuk menghilangkan dulu sifat-sifat najis tersebut, yaitu dengan cara menghilangkan rasanya apabila najis tersebut memiliki rasa, atau menghilangkan warna najis tersebut apabila najis tersebut memiliki warna, atau menghilangkan bau najis tersebut apabila najis tersebut memiliki bau. Wa in tawaqqafa izalatu ta'min najasati ala nahwi asnani wa sabun fayajib. Maka jikalau menghilangkan najis atau menghilangkan rasa daripada najis tersebut itu kita membutuhkan tumbuhan-tumbuhan yang untuk membersihkan, atau kita membutuhkan sabun untuk menghilangkan rasa daripada najis tersebut, maka hukumnya wajib kita menggunakan sabun. Jadi memang harus menggunakan sabun sehingga rasa daripada najis tersebut hilang. Fa in ta'adzara wujudu ma tawaqqafat izalatuha alaih kahawil asnan wa sabun. Kalau ta'adzara wujud, kalau enggak ada berhalangan adanya sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan najis, kita nggak nemu sabun, kita nggak nemu tumbuhan yang biasa digunakan untuk mensucikan pakaian atau tempat yang terkena najis. Nah, ini kita nggak bisa menemukannya. In awujida walam tuzal bihi, atau kita sudah menggunakan sabun tapi ternyata rasanya itu masih ada, masih tersisa rasa najisnya, maka hukumnya apa? Fa in baqiya ta'mun najasah fala yu'fa anhu illa bita'adzur. Maka apabila rasa najis tersebut itu masih tersisa, maka hukumnya adalah ma'fu, tapi ma'funya itu karena ta'adzur, karena ada uzur. Maka mahal, tempat atau sesuatu yang terkena najis tersebut dan ternyata rasanya masih ada, meskipun sudah kita sabuni, meskipun sudah kita basuh berkali-kali, ternyata rasa daripada najis tersebut itu masih ada, maka hukumnya najis, tapi najisnya yang dimakfu, yang dimaafkan, dan hukumnya tidak suci. Yang namanya najis, ya najis, tapi najisnya dimakfu sehingga tidak apa-apa meskipun kita melakukan ibadah dengan menggunakan pakaian tersebut. Tapi kalau kita tanya apa hukumnya pakaian tersebut, ya hukumnya najis, tapi najisnya dimakfu dan kita tetap sah untuk beribadah menggunakan pakaian tersebut. Wadhabitu ta'adzur, dan patokan udzur sehingga najis tersebut nggak bisa dihilangkan, rasa najis tersebut nggak bisa dihilangkan, yaitu adalah ketika kita tidak bisa menghilangkan rasa daripada najis tersebut, terkecuali harus dengan cara memotong kain atau pakaian yang terkena najis tersebut. Ini wis mentok, bukan cara cuma disikati dan disabuni saja, tapi harus dipotong baru rasa najisnya itu hilang. Fa in qadara ba'da dzalika, ternyata kalau setelah itu kita mampu menghilangkan rasa daripada najis, maka hukumnya wajib untuk membasuhnya dan menghilangkannya. Wala yajibu alaihi i'adatu ma sallahu bihi alal mu'tamad, dan menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat, kita tidak wajib untuk mengulangi sholat yang telah kita lakukan menggunakan pakaian yang dimana pakaian tersebut ada najis yang dimakfu itu tadi. Wa in asyara zawalul laun awirri, apabila laun, rasa, dan bau, apabila bau dan apabila warna daripada najis tersebut masih tersisa, nggak bisa hilang, sulit, lam yadur, maka nggak bahaya, nggak masalah. Bal yadhurul mahal, dan hukumnya mahal
tempat atau kain atau pakaian tersebut itu yadhur, hukumnya suci, tetap bisa berubah menjadi suci karena kita sudah berusaha dan masih saja tersisa warnanya atau masih tersisa baunya. Wadhabitu ta'assur fil launi awirri, dan patokan kesulitan hilang ta'assur, kesulitan hilangnya warna, kesulitan hilangnya bau, itu bagaimana patokannya? Patokannya yaitu adalah bi an la yazula, yaitu dengan tidak hilangnya warna, tidak hilangnya bau dengan cara dikucek pakaian tersebut, dengan cara disikat pakaian tersebut atau tempat tersebut bilma, dengan menggunakan air salasan marot, sampai 3 kali. Kita sudah berusaha, sudah disapu, sudah sudah kita kucek, sudah kita basuh, kemudian sudah sikati, sudah kita gosok, ternyata warnanya najis itu masih ada. Warnanya najis itu masih ada dan bau najisnya itu masih ada. Maka yang seperti ini hukumnya masih disuci. Hukumnya suci. Enggak apa-apa. Bukan najis makfu ya, tapi hukumnya suci. Beda dengan tadi yang ta'adzur, yang yang sulit, nggak bisa disabuni, nggak bisa hilang dan masih ada rasa najasa. Ini bukan rasa najasa, tapi yang ini adalah bau najis dan warna najisnya masih tersisa meskipun sudah disikati atau disabuni, disiram dan dikucek, disikati sampai 3 kali. In qadara ba'da dzalika, ternyata ketika setelah itu selang beberapa waktu sudah bisa dihilangkan warna dan baunya, lam yajib, maka kita nggak wajib nggak wajib untuk menghilangkannya, alias mensucikannya, menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya, itu nggak wajib. Beda kalau tadi yang ta'adzur. Kalau yang ta'adzur wajib karena najis ma'fu anha, dan ternyata setelah disabuni beberapa kali rasanya hilang, maka waktu itu kita wajib menghilangkan najis tersebut. Na'am yadurru baqa'ul laun warrihman. Ya, berbahaya kalau tersisa laun, warna, dan tersisa baunya secara bersamaan. Kalau tadi pembahasan sebelumnya itu tersisa baunya saja, tersisa warnanya saja. Ini enggak, tersisa bau dan warnanya jadi satu. Min najasatin wahidah, dari satu najis, fi mahallin wahid, di satu tempat atau di satu pakaian. Fayajibu zawaluha, maka wajib bagi kita untuk menghilangkannya, menghilangkan bau warna najis itu tadi. Illa in ta'azzara kama marra fi baqa'i ta'am, kecuali kalau kita sudah sampai derajat ta'azzara, udzur, kesulitan, nggak bisa untuk menghilangkan najis tersebut seperti tersisanya rasa di dalam najis. Ya, di anna fi ijtima'ihima dalalatun ala baqa'in najasa, karena berkumpulnya warna dan berkumpulnya bau di satu najis dan di satu tempat, maka ini menunjukkan bahwasanya tersisa najis, masih ada najisnya di situ. Ya, jadi kalau masih ada salah satu saja, ini najisnya sudah hilang, ini cuma bekasnya saja. Tapi kalau dua-duanya masih ada, baunya masih ada, warnanya masih ada, wah ini masih ada najisnya ini, maka belum suci. Wa kharaja bima fi mahallin wahid, dan keluar dari pembahasan apabila najisnya itu berada di satu tempat, ma law kana fi mahallain, apabila najisnya itu berada di tempat yang berbeda, di dua tempat yang berbeda. Mungkin misalkan gamis, najisnya itu ada di tangan, najisnya ada di bagian bawah, maka hukumnya sendiri-sendiri. Wa bi kaunihi min najasah wahidah, dari satu najis, maka apabila kauna min najasatain wa asuru zawaluhuma, berbeda kalau ada di dua najis. Jadi misalkan yang satunya najisnya itu dari dua najis yang berbeda, yaitu kena nanah satunya kena muntah misalkan. Beda. Ini muntah, ini nanah. Ini muntah, ini darah. Mungkin darahnya itu tersisa Tersisa warnanya masih warna merah, tapi sudah nggak ada rasa, sudah nggak ada bau. Sedangkan muntah warnanya sudah hilang, tapi masih tersisa bau. Lah, yang seperti ini gimana kalau di satu tempat ada
di satu tempat atau di dua tempat, dan tersisa warnanya di salah satu daripada dua najis, tersisa baunya, ini gimana? Wa asuru zawaluhuma, dan kita kesulitan untuk menghilangkan daripada warna najis dan bau najis, maka hukumnya la yadur, enggak masalah, tetap suci karena kita sudah berusaha dan sudah kita sikati, sudah kita sabuni, sudah kita basuh sampai 3 kali, kita sikat, kita kucek dan lain sebagainya. Adapun najis yang hukmiyah, apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang yang tidak memiliki bau, tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa. Maka hukumnya bagaimana? Dan ini terjadi, wahadza yahsul, wahadza yaqa masalan. Dan ini terjadi dan ada, misalkan ada air kencing yang mana air kencing ini terkena pakaian atau terkena lantai, terkena tempat. Yang mana air kencing itu ketika terkena pakaian nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, nggak kelihatan. Ya, misalkan. Maka ini adalah najis yang najis hukmiyah. Cara menghilangkan najisnya bagaimana? Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, cukup bagi kamu untuk menyiramkan air di atas tempat atau pakaian yang terkena najis. Cuma 1 kali saja sudah cukup. Wa yundabu ghusluha thalatha ghusalat, tapi disunahkan kita membasuhnya, menyiramkannya, mencucinya sampai thalatha ghusalat. Sunnahnya sampai 3 kali ghusalat, 3 kali basuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.